rasa ketertarikan Bertrand dengan lawan jenis itu masih sampai dia kagum. Cantik ya dia ya, dan saya senang ketika dia mengungkapkan itu jujur. Jadi saya tidak tahu dari orang lain, ya kan ada orang yang anak lu tuh godain anak gue gitu. Jadi kalau ini kekagumannya dia tuh ngomong sama ayah bundanya. Dan ada teman tadi ada kakak ketemu orang cantik ya ayah. Jadi ada rasa kekagumannya dia sama wanita masih sebatas itu. Dan itu maksud saya di usia 14 tahun masih wajar. Kalau saya berharap selama belum lewat 17 tahun jangan ya, karena saya tidak mau anak saya ke distract akan berantem dengan ini, cecok ini buat saya enggak lah, drama-drama yang kayak gitu. Kayaknya kita masih bisa membalikan pola itu dengan pola yang sehat sih gitu. Mudah-mudahan saya bisa mengarahkan Bertrand, dan untung dari Bertrandnya itu nurut gitu. Jangan gini kak, dia nurut aja sih apa kata ayah bunda. Dia nurut cara yang ya buat saya dia sweet, terlalu sweet banget untuk menjadi anak laki-laki. Buat saya dia keren, dia jiwa kepemimpinannya sudah ada, bijaksana kepada adik-adiknya juga luar biasa. Karena kayak misalnya Thalia gemes banget sama adiknya, Bertrand tuh kasih tahu ke Thalia, Cici nggak boleh gitu. Jadi Tania kan lagi bobo, jadi dia kasih tahu, dia bijaksana, sebagai kakaknya sudah terlihat. Nanti bisa jadi panutan. Senang masuk nominasi di penyanyi cilik paling viral, tapi buat saya semua nominator yang hebat-hebat itu menjadi pemenang juga. Tapi Bertrand dia hanya tahu saja, tapi segala prosesnya dia nggak ngerti. Karena kan saya memang tidak pegang gadget gitu ya. Dan untuk kategori Bertrand itu kan hanya lewat vote likes Instagram ya, bukan lewat SMS. Tapi dia mah nggak pernah nanya, orangnya lempeng aja, cesplong. Nggak pernah nanya, nggak pernah. Ya karena itu saya bilang, karena dia tidak tahu kalau dia lagi ramai di sosial media untuk mendapatkan kategori itu. Jadi ya kami juga sekeluarga yang nge-like aja. Selebihnya juga nggak kampanye yang like ya. Karena menang ya alhamdulillah, nggak menang ya juga nggak ada masalah, karena sebuah penghargaan bukan menjadi tolak ukur kami gitu, tapi sukses menjadi tolak ukur kami. Itu sih saya sebagai orang tua sih bersyukur banget gitu, tapi saya mengajarkan dia untuk tidak menjadi cepat puas dengan apa yang sudah didapatkan saat ini, karena PR saya banyak sekali untuk anak ini. Jadi saya sama Wenda pun sudah nggak mikirin keringat lagi, udah nggak mikirin apapun. Yang pasti anak ini harus maju ya, baik dari segi pendidikannya ataupun juga karirnya. Nah, itu semuanya butuh proses mas, dan proses itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Terutama perbedaan budaya, perbedaan pendidikan pada saat di sana. Di sini kan memang ada beberapa mata pelajaran yang sedikit berbeda yang dari Bertrand terima gitu. Ya senang, maksudnya perlombaannya juga bagus dari sekolahan itu, ngasih edukasi untuk cinta Indonesia. Dan memang tahun ini mereka mengambil dari Sumatera Barat ya. Bertrand latihan bahasa Padang semuanya ya, seneng. Maksudnya saya tempat menyekolahkan anak di sekolah yang mengutamakan budaya Indonesia. Saya rasa tidak susah, karena ya syukurnya di posisi saya sekarang ini saya masih bisa melakukan penolakan. Ketika saya nggak mau di jam segini, saya bisanya jam segini. Tapi kalau dulu kan belum urusan apa aja juga mau. Kalau sekarang kan nggak bisa, karena saya ada anak. Oh nggak bisa, anak gue ada PR, jadi harus pulang. Kalau kalian nanya saya berharap anak saya tidak di industri hiburan, berharap mereka meneruskan ini gitu. Tapi kalau melihat bakatnya Thalia, terus tiba-tiba ada Bertrand juga, ini kenapa nggak ada usaha? Mungkin masih anak-anak kali mereka ya, jadi belum paham. Jadi karena usaha saya juga masih baru ya, proses untuk mereka bisa cinta. Tapi kalau Bertrand kan saya udah ajak pabrik saya udah ajak tempat-tempat usaha saya, Thalia pabrik saya semuanya. Kalau saya tidak memaksakan Bertrand di industri hiburan,
saya bilang mau dia jadi artis dia ataupun tidak jadi artis pun atau tidak jadi penyanyi pun dia tetap jadi anak saya. Jadi apa yang saya punya ya itu yang dia punya juga. Jadi kalau mengarahkan tentang Bertrand dan lain enggak, buat saya ya harus ada di posisi nyaman. Makanya kalau saya pekerjaannya Bertrand ketika dia nyanyi atau apapun dia ngambil yang penting-penting aja gitu, yang penting, yang pas untuk dia, yang memang searah. Jika ada program yang memang ada nyanyinya dia, kayak ada salah satu program yang mengenal alam Indonesia, itu kan edukasinya bagus untuk dia mencintai alam. Mudah-mudahan anak-anak seusianya Bertrand bisa menjadi contoh anak-anak seusianya. Kalau Thalia kayaknya ada dia di entertain. Nah, dua-duanya entertain karena dia suka nyanyi, dia balet, terus ya adanya dia entertain. Saya belum melihat dia suka yang terus melukis. Jadi Thalia masih di situ. Jadi saya belum melihat apapun. Yang mungkin masih 4 tahun kali ya, masih proses 4 tahun. Tapi kalau Bertrand itu belum. Dia masih nyanyi. Jadi kalau ditanya Bertrand nanti mau pegangnya apa? Misalnya yang geprek aja, ini keluarga dagang aja. Yang penting apapun ya bisa kita dagangin selama kita tidak merugikan orang lain. Pernah dibawa ke sosial eksperimen sekali Bertrand, cuma kan jadwalnya nggak bisa. Saya lebih nungguin sekolah lah, kecuali kalau dia libur boleh. Sesekali kalau dia nanya kapan kakak diajak lagi ya boleh, tapi di jam dia libur, tapi tidak di jam dia sekolah. Dia senang banget. Dia cuma itu karyawan ayah ya, itu karyawan ayah. Udah mulai bisa. Ya iyalah kak, tempatnya juga tempat ayah, masa karyawan orang lain. Awal mulanya sih sebenarnya kan gini kan, kita kan setiap lebaran tuh selalu ketemu gitu ya, setiap lebaran. Dan tercetus iseng gitu Mas Tama ngomong, Ji kalau misalnya nanti ada single yang tepat gitu, yang maknanya oke, bolehlah gue direct gitu. Terus kayak beneran nih Mas? Iya beneran. Oh ya udah, karena itu sesuatu hal yang sangat bernilai. Jadi kebetulan saya punya lagu ini yang bukan saya pilih, jadi dari Pak Will dari My Music Records yang memilih ini bagus sih buat single gitu. Wah kebetulan banget, maknanya bagus lagu Aku Percaya ini tentang fabel, tentang toleransi berbangsa dan bernegara, tentang pasangan. Lalu saya kasih ke Mas Tama dan dia suka. Jadi oke nih, yuk kerjain gitu. Pas lagi Mas Tama sibuk banget gitu kan, memang waktu itu juga sibuk banget kan, belum jadi menteri kan, tapi juga tetap sibuk gitu. Terus saya bilang, Mas beneran nggak? Gitu. Karena kalau misalnya nggak apa-apa, maksudnya cari director yang lain atau mau direct sendiri. Enggak, gue pengen ini bagus kok lagunya. Dan porsi Mas Tama ya dalam video klip ini ya memang dia sebagai director, cuma yang memang yang paling berperannya itu ketika kita membicarakan konsep sih gitu. Maksudnya dari awal ketemu nih kita mau ngomongin apa ya gitu. Lagunya tentang apa Ji? Tentang ini. Oh yang mau diangkat apa ya? Oh ini kira-kira nih bagus loh. Dan akhirnya kita ngomongin sampai menyimbolkannya dengan apa ya? Oh dengan model. Makanya ini adalah video klip dengan model terbanyak yang pernah saya buat. Karena sebenarnya biasanya satu model aja juga udah cukup kan. Ini 24 model termasuk istri saya ya, yang bayarannya paling mahal itu. Karena seumur hidup bayarannya gitu. Jadi setelah itu kita ngomongin transisinya mau seperti apa gitu. Terus kayak ada transisi, kita lihat referensi ini itu sampai akhirnya kita sampai ke referensi yang dari teman-teman tahu lah pasti Black or White ya lagunya Michael Jackson itu. Dan tapi itu cukup beresiko karena itu pengerjaannya susah banget. Itu tekniknya morphing kan, yang maksudnya per frame tuh sedikit-sedikit menggantikan orang itu susah banget dan mahal sebenarnya. Yang dengan segala keterbatasan kami membuatnya, dan well ya ini yang terbaik yang dibuat. Value-nya banyak banget sih klip ini. Maksudnya secara lagunya value-nya, gue belum pernah merilis lagu yang gimana ya, saya belum pernah merilis lagu yang
temanya sedalam ini gitu. Biasanya kan ya kayak dia, beda dengan saya, menunggu kamu, itu kan memang temanya cinta ya. Tapi kalau ini temanya cintanya lebih universal gitu dan lebih memeluk banyak kalangan. Semoga bisa memeluk mereka gitu. Terus secara orang-orang yang ada di belakangnya juga orang-orang hebat semua gitu. Mulai sampai yang dari Mas Tama, terus yang ngerjain Mas Topati, sampai yang untuk art, untuk covernya, untuk fotonya gitu juga kan, maksudnya itu juga nggak biasa ya konsepnya. Itu juga Putra Johan, sama yang terakhir Family Values, itu udah paling boom gitu. Maksudnya di luar segala musik dan lain-lain. Produksi lagu Aku Percaya ini buat saya dan keluarga saya gitu punya value yang sangat tinggi gitu. Ini tentang toleransi, ini tentang keluarga, tentang kerukunan gitu, tentang bahagia. Ini video klip dengan budget termahal, iya. Iya benar, dari segi mana Mas? Dari sisi yang saya pernah kerjain, maksudnya selama ini dari mulai zamannya Drive sampai sekarang ini paling mahal. Plus juga ini video klip termahal yang pernah dibikin sama My Music Records. Ya karena ini sih sebenarnya karena banyaknya model ya, terus teknik morphing itu editingnya kan gak gampang, jadi perlu biaya ekstra. Lirik yang paling aku ya, sebenarnya sih every part ya, setiap bagian, karena ini liriknya cukup unik lagi, kayak aku tak percaya mata, aku tak percaya telinga, aku tak percaya air mata, aku tak percaya gelak tawa. Tapi memang gongnya adalah aku hanya percaya kita untuk bahagia. Jika ada yang lainnya, hanya Tuhan dan cinta. Itu buat saya tuh paling gong. Ya kalau misalnya yang untuk umum, bukan tentang toleransi, bukan tentang difabel, untuk pasangan gitu, ini sih yang aku tak percaya kata yang diungkapkan mereka. Aku tak percaya fakta yang diungkapkan mereka gitu. Itu buat hoax, buat orang-orang yang suka mengganggu hubungan kita, yang gibah-gibah gitu pasti sering. Atau kamu sering gibah. Bali ketemu Leticia ngasih kejutan. Artinya kalau ngasih kejutan sebenarnya udah biasa. Maksudnya udah biasa datang ke sana. Jadi saya sama mamanya Leticia baik-baik aja. Sama Leticia baik-baik aja, cuma tidak banyak mengupload di sosial media karena kami belajar dari banyak hal sebelumnya. Komentar-komentar yang akhirnya terjadi pembandingan ini itu, ini baik ya, yang ini enggak, ini baik, ini enggak, akhirnya bikin kita jadi berantem. Nah itu salah satu yang saya bilang di lagu Aku Percaya. Aku tak percaya fakta yang diungkapkan mereka, aku tak percaya kata yang diucapkan mereka. So, yang penting siapa? Gini, saya selalu mengajak istri saya kalau ketemu Leticia. Dan begini, untuk urusan kayak misalnya sekolahnya Leticia atau apa, Sheila langsung berhubungan dengan Minda. Jadi pokoknya teman-teman, hubungan kami sangat baik. Sekarang sangat baik, cuma tidak banyak di-upload di sosial media. Sebenarnya udah berlangsung lama kok, bukan cuma kemarin, tapi ya kemarin kayaknya rasanya memang pengen upload aja gitu, dan udah kami diskusikan, yuk ya udah upload aja. Kagak. Kemarin karena ada Saga, jadi kayak ya dia juga kangen sama kakaknya. Fun aja gitu kan. Ya udah ngerasa waktunya aja, tapi bukan berarti saya akan bombardir dengan postingan-postingan. Belajar lah dari yang masalah. Ya alhamdulillah hari ini tanggal 7 November 2019 saya melahirkan karya baru. Judul lagunya Aku Percaya. Itu, dan sebenarnya lagu ini udah lagu lama yang dibuat tahun 2010 waktu itu. Tapi maksudnya baru mulai saya kerjain tahun 2011 dan ya dikerjain ulang di tahun 2000. Ade Govina yang menyumbangkan beberapa nada di ref, lalu juga di aransemen oleh Topati. Yang menarik juga adalah video klipnya, karena video klipnya itu melibatkan Mas Tama, Wisnu Tama, terus ada Kang Sunu sama Kang Kawan dan timnya ya. Jadi di balik produksi lagu Aku Percaya ini banyak banget puluhan orang-orang hebat dan juga ya orang-orang yang berbagi ide sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.